salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi dalam pembuatan Piolink dengan menggunakan aplikasi di Canva. Langkah apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, kita akan menuju ke Canva. Saya sudah buka aplikasinya Bapak dan Ibu untuk aplikasi Canva. Kemudian di sini kita cari terlebih dahulu untuk template-nya yang ada. Kita ketik dengan Piolink. Oke. Nah, kemudian kita pilih Piolink. Nah, setelah kita pilih Piolink, maka kemudian kita akan disuguhkan dari beberapa ribuan template yang ada yang sudah disediakan oleh Canva. Kita pilih salah satunya sesuai dengan keinginan dari Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di sini Piolinknya banyak sekali. Nah, dalam proses pembelajaran kita bisa ambil dari template ini yang link Piolinknya nanti kita sematkan lebih dari 1, 2, atau 3. Kita ambil contoh di sini yang sesuai dengan proses kegiatan pembelajaran ya Bapak dan Ibu, kita ambil contoh ini. Kemudian sesuaikan template ini. Nah, setelah template ini sesuai, maka dari gambar ini kita besarkan terlebih dahulu ya. Nah, karena di sini template-nya seperti di dalam handphone, aplikasi handphone, maka sekiranya dalam pembelajaran itu tidak dibutuhkan, kita hilangkan. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Kita klik dulu gambarnya, kita hapus. Satu lagi, kita klik gambarnya, kita hapus. Kemudian juga yang di sini yang tidak sesuai dengan apa yang nanti akan kita berikan kepada peserta didik, kita hapus. Kemudian namanya kita gantikan dengan nama kita. 3 ekor ini. Nah, SPD. Nah, kemudian ini gambarnya boleh kita gantikan dengan gambar kita Bapak dan Ibu. Karena di sini sudah di grup, maka kita pisahkan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil gambarnya, delete, hapus gambar. Klik. Nah, setelah hapus gambar, kita akan mengambil gambar, kita masukkan gambar kita. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita masuk di bagian sebelah kiri. Kita lihat ada unggahan. Selain ada desain, ada elemen, ada teks, merek, kemudian unggahan, kita klik unggahan Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita klik unggahan di sini, maka kita akan memasukkan foto yang mungkin belum kita ambil ya dari laptop kita. Maka kita klik unggahan. Kemudian di drive mana tempat kita nanti yang akan kita gunakan untuk foto kita misalnya. Nah, saya ambil contohnya di sini. Kita ambil salah satunya di ini ya Bapak dan Ibu, kita ketik, kita pilih, kemudian open. Nah, nanti gambar ini akan muncul di story galerinya Canva kita. Kemudian untuk memasukkan gambar tersebut, maka kita klik gambarnya satu kali. Klik. Nah, gambar sudah ada di sini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian gambar kita geret ke dalam bingkai. Jreng. Nah, gambar sudah masuk. Kemudian karena di sini terdiri dari 5 bio, kita ambil, kita gantikan nama-namanya sesuai dengan link yang nanti akan kita berikan media pembelajaran kepada siswa kita. Contoh yang pertama kita gantikan dengan resensi kehadiran. Kemudian yang kedua kita berikan materi pelajarannya ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga kita berikan LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik. Kemudian yang
Berikutnya kita berikan kuis misalnya. Nah, KKPD dan kuis beda ya Bapak dan Ibu. Kalau kuis ini nanti arahnya adalah seperti masih termasuk game, permainan. Kemudian yang terakhir, bio yang terakhir adalah refleksi. Setiap kali kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, maka selayaknya lah kita selalu merefleksi dari kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, ini beberapa bio yang nanti akan kita sematkan linknya sesuai dengan data yang kita punya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, sekiranya apalagi nih, misalnya Bapak dan Ibu kita masukkan juga nama untuk kelas berapa, seperti itu. Maka kita ambil teks, kemudian subjudul. Nah, kita tuliskan materinya tentang apa nih? Misalnya materinya tentang inflasi, ya. Kita geser sedikit. Kemudian ini juga kita geser sedikit. Nah, caranya Bapak dan Ibu supaya tidak satu-satu kita menggeser ke atas, maka kita bolehlah di blok. Dengan cara dari kiri Bapak dan Ibu, kita blok, kita geserkan ke atas sedikit. Nah, karena dengan seperti ini, maka gambar dan bingkainya pun juga akan jadi satu, tidak terpisah-pisah bergeraknya. Kemudian kita geser sedikit posisinya. Nah, untuk posisinya silahkan Bapak dan Ibu menyesuaikan dengan keinginan dari Bapak dan Ibu. Inflasi, ini khusus, misalnya ini untuk materinya ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita boleh tuliskan juga untuk materi kelas berapa, contohnya seperti itu. Kita ambil ini aja, kita duplikatkan dengan cara diklik plus. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Materi inflasi adalah untuk kita gantikan, kemudian kita ganti dengan kelas atau fase F atau kelas 11. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Terus kemudian setelah ini Bapak dan Ibu, kita perlu juga untuk menyematkan, misalnya kalau Bapak dan Ibu itu punya media sosial yang ada. Nah, untuk media sosial yang ada, maka kita bisa tuliskan di sini, kita cari Bapak dan Ibu di elemen. Kita klik elemen, kemudian misalnya apa? Jejaring Instagram misalnya. Maka kita tuliskan di sini logo Instagram. Nah, karena di sini sudah ada, maka kita klik logo Instagram. Nah, setiap kali kegiatan yang kita lakukan dalam penyematan gambar Bapak dan Ibu, alangkah baiknya kita gunakan yang grafis. Nah, kira-kira mana yang sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu di sini? Kita klik salah satunya. Klik. Nah, kemudian kita kecilkan Bapak dan Ibu. Nah, ini Instagram. Kita taruh di bawah misalnya. Nah, saat seperti ini Bapak dan Ibu, ternyata violingnya ini terlalu mepet dengan gambar-gambar simbol-simbol medsos kita. Maka bolehlah kita ambil, kita geser ke atas ya Bapak dan Ibu. Kita kecilkan dikit lagi. Nah, kita geserkan untuk ke atas supaya nanti di bawahnya tidak terlalu mepet begitu. Maka kita ambil dari sebelah kiri. Kita blok terlebih dahulu semuanya agar nanti saat menggeser itu semuanya kena. Nah, kemudian kita geser ke atas. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, bolehlah seperti ini kita angkat ke atas. Untuk supaya nanti itu di dalam menggeser itu antara tulisan dan bionya itu tidak bergerak-gerak, maka boleh kita grup terlebih dahulu dengan cara menggabungkannya boleh, atau sendiri-sendiri juga tidak masalah Bapak dan Ibu. Kita atur, kita ke ataskan sedikit. Nah, kalau seperti ini berarti kan tulisannya ikut bergerak ya Bapak dan Ibu, tidak ikut bergerak. Maka selayaknya lah saat seperti ini kita grup terlebih dahulu dengan cara diblok dulu dari kiri, jreng gitu. Terus kita ke ataskan Bapak dan Ibu, supaya misalnya kita ingin agak mepet dikit supaya jaraknya itu tidak terlalu lebar seperti itu.
Kemudian kita geser lagi juga, ini kita ke ataskan juga. Kita klik, kita geser ke atas lagi. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang di bawahnya kita grup dulu, kita ke ataskan lagi. Oke, kemudian lagi seperti kita ambil dari kiri, kemudian ke ataskan lagi. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa menyematkan jejaring sosial kita yang ada. Setelah Instagram, ada Instagram, kemudian Facebook misalnya. Kita ambil mana ya? Ini, karena ini sudah kotak, maka kita konsisten dengan kotak. Nah, kita kecilkan, kita turunkan di sini. Seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita punya YouTube, maka boleh kita tuliskan YouTube-nya. Kita ambil yang ini. Kemudian gini, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, udah 3. Nah, setelah ini semuanya terselesaikan Bapak dan Ibu, maka tinggal kita ngisi untuk link yang ada sesuai dengan bio link yang ada di sini. Nah, presensi kehadiran. Untuk presensi kehadiran, sebelum kita menyematkan presensi kehadiran, maka kita buat presensi kehadiran dengan form. Langkah bagaimana yang harus kita lakukan? Kita menuju ke Google kembali, kemudian kita klik titik 9 ini, kita cari yang form. Nah, setelah form ini ada, kita buat terlebih dahulu dengan blank misalnya seperti itu. Nah, kemudian langkahnya seperti ini. Nah, kemudian untitlenya kita gantikan dengan keterangan presensi kehadiran. Presensi kehadiran ekonomi. Nah, kemudian kita sematkan kepada anak-anak di sini dengan keterangan, silakan lakukan presensi kehadiran. Nah, untuk hal ini Bapak dan Ibu kita bisa sematkan di sini nama peserta didik. Nama peserta didik. Nama peserta didik. Nama peserta didik. Nah, kemudian kita gantikan di sini karena anak-anak nanti kita memilih misalnya dengan nama-nama mereka, maka bolehlah kita tuliskan dengan media atau multiple choice. Maka kita sematkan nama-nama anak-anak sesuai dengan data yang ada. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Kita cari dulu data peserta didik yang ada. Saya ambilkan contoh. Setelah kita ambil namanya, maka kita kembali lagi ke aplikasi form, kemudian kita pastekan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, dan ini perlu kita tandakan bahwa ini adalah merupakan pengisian yang wajib diisi. Nanti akan muncul tanda bintangnya. Nah, setelah hal ini selesai, kemudian kita tambahkan lagi keterangan kehadiran ya Bapak dan Ibu. Kehadiran. Maka kita tuliskan di sini hadir atau tidak misalnya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau kita samakan dengan yang atas ya, karena yang atas itu adalah huruf besar, kehadiran, maka berikutnya kita tuliskan hadir dan tidak. Oke, required. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita kirimkan kita kirim datanya untuk kita sematkan linknya dengan cara kita klik, kemudian ada simbol link, kita klik,
kemudian kita short link kan, lalu kita copy. Nah, setelah kita copy, kita menuju ke link bio link tersebut. Nah, presensi kita tuliskan di sini dengan cara kita posisikan kursor kita ke bio yang pertama, kemudian klik kanan, tautan, kemudian kita paste, enter, selesai, jreng. Seperti itu. Kemudian di tulisannya, karena tadi belum kita gabung, maka di tulisannya juga kita tuliskan seperti itu juga, agar nanti kalau siswa kita ngeklik dimanapun tempatnya pada link bio ini, bisa langsung menuju ke form yang ada. Presensi dengan kita tulisannya kita klik, kemudian klik kanan, tautan, paste, enter, jreng, selesai. Maka akan muncul garis di bawah tulisan presensi kehadiran. Berarti ini membuktikan bahwa tulisan tersebut sudah kita linkkan, sehingga nanti kalau diklik oleh peserta didik kita, maka akan masuk ke form yang kita sematkan pada bio link tersebut. Kemudian yang kedua sama Bapak dan Ibu, di materi juga demikian. Terlebih dahulu kita menuju ke drive. Oke, kemudian kita lihat drive. Nah, materi yang sudah ada pada laptop kita unggah ke sini Bapak dan Ibu. Kita unggah ke sini, kemudian kita klik, kemudian kita cari materinya di mana, kemudian kita pilih file, kemudian kita pindahkan ke sini, kita cari materinya tadi misalkan inflasi. Nah, kita ambil kita unggah inflasi itu, boleh PDF, boleh PowerPoint ataupun materi yang lainnya, kita klik, kita unggah, masuk. Nah, karena ini sudah ada di sini, maka kita refresh nggak apa-apa, upload. Nah, setelah kita mengunggah di drive, maka di sini akan muncul ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita refresh. Nah, materi ini seperti halnya Bapak dan Ibu menyematkan link untuk pengisian e-kinerja ya. Kemudian kita klik kanan, kita share, kita pilih share, kemudian kita posisikan setiap orang bisa melihat, anyone with the link, kemudian view, baru copy. Kemudian kita kembali lagi ke bio link tersebut, kita sematkan di materi, kita klik kanan, tautan, kemudian paste, enter, selesai. Di materinya juga demikian Bapak dan Ibu, klik kanan di kotak tulisan ya, tautan, kemudian kita paste, enter, selesai. Nah, tanda materi sudah tertulis di bawahnya ada garis bawahnya. Di sini menunjukkan bahwa link di materi ini sudah kita sematkan di situ. Demikian halnya dengan LKPD yang ada Bapak dan Ibu. Kita klik ulang kembali. Nah, LKPD-nya sama posisinya, kita unggah terlebih dahulu di drive kita. Ya, LKPD-nya kita unggah terlebih dahulu di drive kita, kemudian nanti kita sematkan. Contohnya ini untuk yang setelah materi LKPD misalnya kita ambil di sini. Ini sudah saya unggah, sama langkah-langkahnya sama seperti kita menyematkan tadi materi yang kita sampaikan. Kemudian share, kita pilih share, anyone with the link, kemudian kita pilih, karena LKPD itu nanti kita menuntut anak-anak untuk bisa menulisnya, maka kita ganti tidak cukup hanya view saja, akan tetapi edit, sehingga anak-anak bisa mengedit form tersebut. Kemudian copy link, kita masuk lagi ke Canva, kita menuju ke view yang ketiga, kemudian klik kanan, tautan, paste, enter, selesai.
Kemudian di tulisannya juga demikian Bapak dan Ibu. Klik kanan, tautan, paste, enter, selesai. Nah, di LKPD ada garis putih di bawahnya. Demikian juga yang kuis dan refleksi sama langkah-langkahnya. Nah, karena di sini kuis, maka Bapak dan Ibu kita bisa menggunakan aplikasi Quizzes. Caranya bagaimana? Kita klik di sini, kita cari, langsung klik Quizzes. Nah, Quizzes. Jin. Ya, kita klik Quizzes. Nah, kalau untuk Quizzes Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu itu sudah pernah menggunakan aplikasinya, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita mau explore. Kita nggak usah membuat soal terlebih dahulu, tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Kita tinggal berselancar saja. Kita cari keterangan di sini materi tentang ekonomi, SMA, tentang inflasi, misalkan. Kita klik. Nah, nanti di sini akan muncul banyak sekali konsep-konsep materi-materi yang bisa kita gunakan. Kita ambil contohnya di sini. Ekonomi SMA inflasi ada ini. Nah, kita ambil. Nah, oke. Nah, Bapak dan Ibu, untuk langkah berikutnya dalam pengisian untuk video yang keempat adalah quiz. Kita gunakan Quizzes ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah familiar, maka kita masuk ke Google kembali, terus kemudian kita klik Quizzes, kita cari Quizzes login, kemudian kita pilih Quizzes. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan Quizzes, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau belum, maka Bapak dan Ibu harus masuknya dengan menggunakan akun Google saja, akan lebih mudah. Setelah muncul seperti ini, kita pilih materi kita yang akan kita ambil apa tadi, misalnya ekonomi SMA inflasi, kita klik. Kemudian kita pilih salah satu contoh saja ya Bapak dan Ibu. Di sini kita ambil satu contoh saja bagaimana cara kita menyematkannya. Boleh kita juga membuat dari materi quiz yang kita buat sendiri boleh, atau kita cari di sini yang sudah ada. Contoh aja ya Bapak dan Ibu. Kita ambil ini misalnya kita ambil ini nih contohnya. Nah, setelah seperti ini, maka bagaimana cara kita nanti untuk menyematkannya? Maka kita pilih di sini ada gambar M Bapak dan Ibu. Kita klik, maka kemudian kita pilih embednya yang link. Kita copy. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Canva. Kemudian kita sematkan seperti biasa langkah-langkahnya. Kita klik kotak di tulisan, klik kanan, tautan, paste, enter, selesai. Nah, kemudian di bawahnya juga boleh. Kemudian kita klik kanan, tautan, paste, enter, selesai. Nah, di kuis sudah ada tanda tulisan di bawah, garis bawah, berarti ini kita sudah menyematkan link di bio tersebut. Kemudian untuk refleksinya, Bapak dan Ibu boleh gunakan dengan refleksi Padlet atau dengan menggunakan yang lainnya. Kalau saya menggunakan Padlet. Maka kita cari ke Google, kita pilih Padlet. Nah, kemudian kita buat make a Padlet Bapak dan Ibu ya, seperti yang kemarin. Karena saya sudah membuatnya, maka kita boleh sematkan di sini contohnya. Ini contoh kemarin Bapak dan Ibu sudah merefleksikannya ya. Nah, caranya bagaimana? Kita share di sini, kita share, kita pilih link, dan linknya kita gantikan dengan public.
atau kita publish. Jangan secret. Kalau secret nanti anak-anak nggak bisa untuk mengisikan refleksinya, maka kita pilih publish. Nah, setelah kita pilih publish, maka kita boleh copy link. Nah, di copy, kemudian menuju kembali ke Canva, direfleksi, sama kita pilih videonya, klik kanan, tautan, paste, enter, selesai. Di tulisan juga begitu Bapak dan Ibu, klik kanan, tautan, paste, enter, selesai. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu bahwa link-link yang sudah ada di sini sudah kita isi secara keseluruhan. Kemudian kalau Bapak dan Ibu punya jejaring sosial, maka langkahnya juga sama. Di sini ada gambar Instagram, maka Ibu harus menuju ke Instagramnya terlebih dahulu. Kemudian Facebooknya juga demikian. Kemudian kalau misalkan di YouTube ada, maka kita cari ke YouTube-nya kita, ke akun YouTube kita. Kita pilih, saya cari di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik channelnya, atau di sini sudah Bapak dan Ibu, kita bisa kopikan link yang di atas itu, kemudian kita copy, lalu kita menuju ke Canva kita kembali, kita klik gambar YouTube-nya, klik kanan, tautan, paste, enter, selesai. Demikian juga langkah-langkahnya untuk Facebook dan Instagram juga. Nah, setelah itu Bapak Ibu boleh melihat kembali apakah sudah bisa kita coba dengan tampilkan layar penuh di sini. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya tampilannya. Kemudian kita cek di sini, kita klik. Nah, kita klik, sudah menuju ke presensi kehadiran. Kemudian kita klik materi lagi, kita klik. Tunggu proses. Nah, ini klik. Nah, akan masuk ke materi ya Bapak dan Ibu. Kemudian lagi ke LKPD, kita klik. Nah, ini masuk ke LKPD. Misalkan ini contoh LKPD gitu ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian lagi quiz. Nah, kita masuk ke kuis. Nah, kemudian lagi ke refleksi, kita klik 2 kali. Nah, kita masuk ke refleksi. Kemudian misalkan di logo-logonya sosmed kita ya Bapak dan Ibu, kita ambil di YouTube. Masuk ke sini ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dari hasil membuat viewlink atau microsite dengan menggunakan aplikasi Canva. Selamat mencoba dan tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.